warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Aliin radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu rahmatan wala ub'asu la'anan. Para majelis guru serta karyawan Pondok Pesantren Asbul Yamin yang saya hormati, santri-santriwati Ashabul Yamin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita selalu diberi rahmat, di antaranya umur dan sehat, sehingga dapat kita berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya, seyogianya kita memperbanyak selawat. Dalam satu hadis, man nasiyat salata alayya faqad nasya tariqal jannah. Siapa yang lupa berselawat kepadaku, berarti dia lupa jalan ke surga. Di belakang itu kita selalu berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita ditetapkan Allah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis guru dan santri-santriwati, pada hari ini kita datang bersama-sama untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid. Ada orang membaca memperingati Maulud, ada membaca memperingati Maulid. Kedua-duanya betul. Kalau Maulid, hari kelahirannya, karena Maulid itu isim zaman, ya, betul. Maulid isim. Kalau Maulud isim maf'ul.
Kalau maulid masa kelahiran. Kalau maulud yang dilahirkan. Jadi salahlah orang mengatakan maulid itu bid'ah. Kalau bid'ah maulid, tentu bid'ah hari kelahiran beliau. Hari kelahiran beliau itu tidak disifati dengan bid'ah. Kalau kita akan bid'ah, tentu kita tidak suka dengan hari kelahiran beliau. Ya, betul. Kalau maulud, kita tidak suka dengan kelahiran, dengan diri beliau itu sendiri. Disalahlah orang mengatakan memperingati maulud itu bid'ah. Dan beliau itu sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan hadis tadi, innama bu'istu rahmatan, hanya sungguh aku dibangkit, diutus adalah rahmat. Wala ubasu la'anan, aku tidak dibangkit sebagai tukang laknat. Dan pernah lagi Nabi mengatakan, innama ana rahmatun muhdatun, sungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan Allah, yang diberi petunjuk, yang dihadiahkan Allah kepada kita. Jadi Rasulullah itu adalah rahmat yang besar. Selainnya rahmat kecil. Oleh karena beliau menjadi rahmat yang besar, diizinkan Allah kita gembira, suka dengan kelahiran demikian rahmat. Jadi kalau diizinkan Allah kita gembira, berarti kita berpahala gembira, suka kita. Dan kemudian Allah berkata lagi, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka hendak gembiralah, maka dengan demikian fabizalika falyafrahu, maka dengan demikian hendak gembiralah mereka. Siapa rahmat Allah? Siapa rahmat Allah? Nabi Muhammad. Bifadlillah wa birahmati, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Fabizalika, maka dengan demikian maka hendak gembiralah mereka. Jadi kita disuruh gembira dengan kedatangan rahmat Allah ini, kita disuruh gembira. Berkata Imam Sayuti di dalam mentafsirkan ini ayat, Imam Sayuti itu menakalkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, apa kata beliau? Fadlullahil ilmu, karunia Allah itu adalah ilmu. Wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad. Fadlullahi ilmu, karunia Allah itu ilmu.
Orang-orang yang tidak ada ilmu tidak dapat karunia dari Allah. Tapi karunia itu tidak bisa ditunggu saja tanpa usaha. Sehingga usaha yang paling mulia adalah usaha mencari ilmu. Menuntut ilmu 1 saat itu lebih bagus dari ibadat sunat selama 60 tahun. Kalau orang paham ini, dia tidak akan mau meninggalkan 1 saat dari menuntut ilmu. Kalau sebagai santri 1 jam saja dia tidak mau meninggalkan pelajarannya. Karena menuntut ilmu itu adalah karunia yang sangat besar. Kenapa demikian? Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam dari amal, amal mengikut para ilmu. Tidak bisa kita beramal kalau tidak berilmu. Jadi ini yang harus kita tanamkan, bahwa apa? Karunia Allah itu adalah ilmu. Rahmat Allah Nabi Muhammad wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad rahmat Allah, kalau ilmu karunia Allah, wajib kita apakan? Kita muliakan. Bagaimana cara memuliakan ilmu? Diamalkan. Bagaimana kita mensyukuri nikmat ilmu? Diamalkan. Bagaimana kita mensyukuri rahmat, bahwa Nabi Muhammad itu rahmat? Kita ikuti sunnahnya. Kita perbanyak selawat. Juga ada firman Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusbitu bihi fuadak. Tiap-tiap kami ceritakan di atas engkau ya Muhammad dari perkhabaran Rasul, apa yang akan kami tetapkan dengan apa itu hati engkau. Berarti ayat ini menceritakan perkhabaran Nabi yang sebelum kepada Nabi Muhammad sebagai menenangkan hati dan menetapkan hati Nabi Muhammad. Jadi zahir jelas dari demikian hikmah pada menceritakan cerita Rasul-Rasul itu menetapkan hati. Juga kita, bila kita baca sejarah-sejarah, berita-berita Rasul, apalagi Nabi Muhammad, akan tetap hati kita.